Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi, apa sih itu pendidikan? Nah, pendidikan sendiri merupakan sebuah proses pelatihan atau pembelajaran mengenai keterampilan pada setiap individu. Dalam sebuah negara, tentunya diperlukan adanya pendidikan dalam membangun sebuah bangsa. Pendidikan sendiri merupakan sebuah program atau strategi yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan adanya pendidikan ini, baik murid maupun mahasiswa diharapkan bisa mengasah dan mengembangkan bakat serta minat mereka, sehingga dapat menyongsong kehidupan masyarakat dalam bersaing di kancah nasional maupun internasional. Maka dalam kondisi seperti ini, pendidikan memiliki konsep yang akan memberi evaluasi pada tatanan kehidupan belajar mengajar. Artinya, proses belajar akan berjalan dengan baik jika konsep yang diberikan itu sesuai dengan kondisi yang merata. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat melonjak mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Jadi lingkungan yang semakin beragam sehingga berdampak pada sistem pendidikan. Nah, situasi seperti ini tuh sangat berpengaruh pada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi situasi pendidikan ini yaitu sebuah kondisi yang di dalamnya itu terdapat komponen dalam kegiatan belajar mengajar seperti guru, peserta didik, tujuan dari pendidikan yang dikemas dalam pembelajaran. Nah, seperti halnya lingkungan pergaulan yang meliputi lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan rumah, kita sebagai anak didik dituntut atau sebagai anak dalam sebuah keluarga diberikan pembelajaran mengenai tanggung jawab mereka sebagai anak di dalam konteks keluarga. Sedangkan di dalam lingkungan sekolah, kita sebagai anak didik ataupun mahasiswa dituntut atau diberikan pembelajaran mengenai materi-materi akademik seperti matematika, IPS maupun IPA dan lain sebagainya. Kemudian di dalam masyarakat, kita sebagai warga itu diberikan pembelajaran mengenai nilai atau norma yang ada dalam masyarakat. Bagaimana kita berbicara kepada orang yang lebih tua dan bersikap kepada orang lain agar sopan seperti itu. Kemudian dalam lingkup pembelajaran itu perlu sebuah kontribusi yang sangat kuat dalam membina pertumbuhan penduduk yang semakin banyak ini. Pemerintah itu harus bersinergi dalam menjalankan program yang bertujuan untuk memajukan kualitas pendidikan. Artinya pemerintah itu harus siap siaga dalam kondisi apapun. Nah, siapa saja sih yang berperan dalam konteks ini gitu. Nah, pertama itu ada pendidik atau guru, kemudian peserta didik, metode pembelajaran, dan juga pemerintah. Adanya alasan dalam memberikan metode dalam sebuah kegiatan belajar mengajar itu guna agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi sumber daya manusia yang dimiliki setiap individu itu menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah pembangunan mutu pendidikan. Pembangunan masyarakat dan perekonomian digunakan sebagai wadah peningkatan mutu sistem pembelajaran yang mengalami penurunan saat ini. Nah, kesenjangan laju pendidikan sendiri yaitu sebuah kondisi di mana adanya ketidakmerataan dalam sistem pendidikan di beberapa wilayah. Suatu negara itu dikatakan maju apabila pendidikannya itu sesuai dengan kondisi yang saat ini, yaitu revolusi industri, di mana semua itu digantikan dengan teknologi yang semakin canggih. Nah, terkait dengan hal ini, terdapat banyaknya upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat mengenai keadilan pendidikan. Jadi, pendidikan yang memiliki kualitas baik dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara yang terjamin juga. Tuntutan yang semakin melonjak seringkali mempengaruhi sistem pendidikan. Kemudian adanya ketidakmerataan program-program pendidikan jadi masalah utama yang sedang dialami di negara ini. Pasalnya, dalam kondisi ini sangat mustahil untuk bisa mengejar majunya pendidikan seperti di negara maju. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan pendidikan. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa perekonomian yang ada di Indonesia sangatlah rendah. Maka dari itu dana BOS yang diberikan ke setiap instansi pendidikan itu belum merata sama sekali. Hal tersebut yang membuat beberapa instansi sekolah itu belum terpenuhi akan kebutuhan mereka dalam proses belajar mengajar.
Kemudian yang nomor 2 yaitu faktor sosial. Artinya negara ini merupakan negara dengan multikultural. Nah, ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan ini hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian yang nomor 3 yaitu kurikulum. Nah, dalam semakin majunya zaman, kurikulum ini sangatlah mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Artinya setiap hari itu materi yang diberikan harus sesuai dengan konsep pendidikan yang bermutu. Nah, saat ini yang kita ketahui bahwa kurikulum yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu Merdeka Belajar, yaitu kurikulum yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar dari media apapun, baik dari Google, YouTube, maupun dari sumber-sumber buku atau jurnal. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu sarana prasarana yang belum memadai. Nah, karena ini masih bersangkutan dengan faktor ekonomi ya, karena sarana prasarana yang tidak memadai ini diakibatkan dengan juga infrastruktur di beberapa daerah itu yang masih terbilang buruk gitu. Nah, karena pembangunan itu masih terkonsep pada satu titik saja, yaitu kota-kota besar, sedangkan di daerah pelosok itu masih terbilang belum sama sekali diranah oleh pemerintah. Kemudian akibat dari adanya kesenjangan pendidikan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, khususnya terhadap perilaku dan cara berpikir siswa, yaitu kurangnya kualitas pendidikan dan terjadinya tawuran antar pelajar. Sifat anak yang masih labil dan cenderung berontak ketika mengalami masalah antar siswa. Hal ini terjadi karena pendidikan mental terhadap siswa itu kurang, bahkan tidak diimplementasikan sama sekali dalam sistem pendidikan. Mengenai kurangnya kualitas pendidikan ini yang kemudian akan menyebabkan tertinggalnya pendidikan di negara Indonesia dengan negara yang lebih maju akan sistem-sistem pendidikan seperti di negara Finlandia. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusinya berupa pemberian sarana prasarana yang merata di seluruh wilayah Indonesia, seperti pemberian fasilitas komputer, buku-buku yang terbitan-terbitan baru. Kemudian memperbaiki infrastruktur di setiap wilayah, seperti akses menuju ke lokasi instansi pendidikan. Kemudian selain itu, pembekalan terhadap guru juga dilakukan agar guru memiliki mutu tinggi dalam memberikan materi pembelajaran. Karena sekarang ini banyak sekali kasus mengenai guru yang malas mengajar, melakukan pembolosan dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga penyampaian materi yang kurang jelas, sehingga hal tersebut membuat siswa kurang memahami akan materi-materi yang diberikan. Kemudian pembenahan akan kurikulum juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi pendidikan yang terjadi. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.